Lalu ada yang mengkomparasikan misalnya begini, di Amerika juga terjadi, cuman bedanya di Amerika itu ketika presiden menjabat, dia sudah tidak lagi menjabat untuk kemudian memunculkan anaknya. Bedanya sama di Indonesia ini presiden masih menjabat, lalu anaknya dimunculkan di Solo misalnya, kemudian mantunya dimunculkan di Sumatera sana misalnya. Nah, bedanya di situ, dan di situ menjadi tidak bisa dicegah adanya politik kepentingan. Ya, di Solo misalnya pada saat itu ya, pada saat pilkada terjadi, semua partai politik minus PKS ini mendukung. Nah, ini juga jadi pertanyaan ya buat kami, buat PKS ini jadi pertanyaan. Kenapa kemudian partai politik menjadi sedemikian permisif ya, dengan prinsip-prinsip demokrasi, dengan prinsip-prinsip yang muncul pada saat reformasi ini digulirkan di Indonesia. Bahwa reformasi ini ingin mengawal demokratisasi biar berjalan dengan sehat, biar berjalan dengan dewasa, biar tidak ada lagi politik dinasti misalnya. Tapi itu terjadi dan kemudian semua partai politik kecuali PKS mendukung koalisi untuk memunculkan Mas Gibran sebagai anak Pak Presiden gitu. Dan anak Pak Presiden yang masih aktif dalam hal ini. Nah, sehingga ada banyak kemudian konflik kepentingan di situ. Konflik kepentingannya bagaimana? Ya, kita melihat fakta-fakta di lapangan bahwa ada instrumen-instrumen yang mestinya netral, ya, itu kemudian menjadi kelihatan berpihak. Yang mestinya dia ambil pada posisi netral, kemudian menjadi kelihatan ada keberpihakan. Meskipun keberpihakan itu dibangun sedemikian rupa di bawah tanah, katakanlah. Tapi kan kita bisa membaca ada keberpihakan semacam itu. Nah, ini membuktikan bahwa ketika politik dinasti itu berjalan dan kemudian kedua-duanya atau dalam hal ini sang bapak itu masih aktif ya, menjabat, itu kemudian akan menjadi sangat subjektif dan akan menjadi sangat rentan dengan berbagai politik kepentingan itu. Nah, dalam konteks ini PKS pada posisi mencoba untuk menyelamatkan demokrasi. Waktu itu ya PKS mencoba untuk membangun koalisi. Karena PKS kursinya cuma 5, maka harus nambah 4 kursi lagi untuk bisa maju. Ya. Nah, kebiasaan sebelum-sebelumnya, pilkada sebelumnya, PKS biasanya koalisinya itu ada PAN, ada Gerindra. Kalau dua partai ini oke sebenarnya ikut berkoalisi, selesai ya, karena PAN ada 3, Gerindra ada 3, 6 tambah 5 udah 11, cukup tuh buat maju ya. Tapi persoalannya ternyata PAN sendiri sudah mendapatkan instruksi dari pusat, dari DPP ya, bahwa kamu harus mendukung Gibran. Gitu. Dengan juga Gerindra, ketika Pak Prabowo kemudian bergabung ya, dalam koalisi Pak Jokowi, yang menjadi menterinya Pak Jokowi, maka otomatis pusatnya Gerindra juga menginstruksikan kepada Gerindra Solo untuk mendukung Gibran. Ini yang saya maksudkan sebagai bahwa konflik kepentingannya menjadi begitu kuat. Begitu. Dan akhirnya PKS sendirian, nggak punya kawan yang bisa diajak koalisi, tapi PKS konsisten. Ya. Meskipun sendirian, PKS akan mencoba memposisikan sebagai pengawal dari luar. Kalau semuanya masuk ke dalam, misalnya PKS ikut juga mendukung Gibran pada saat itu, apa fungsinya demokrasi? Nah, artinya sudah selesai tuh ya, nggak ada lagi kontestasi, nggak ada. Nah, maka PKS mencoba untuk berada di luar. Dan faktanya kemudian publik juga melihat itu. Ya, ketika kita lihat misalnya dari PKS memilih abstain dalam hal ini, ya, publik kemudian juga banyak yang mengambil langkah itu. Apakah abstainnya diekspresikan dalam bentuk ya tidak datang ke TPS misalnya, atau abstainnya diekspresikan dalam bentuk mencoblos semua kertas suara misalnya, atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Tapi kalau dari perhitungan jumlah kuantitatif, nanti akan kebaca tuh di situ bahwa jumlah yang abstain ya dengan berbagai macam
versinya ini sangat signifikan banget gitu. Jadi di situ kita melihat bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh PKS itu bisa menjadi sebuah perlawanan atau menjadi sebuah penyeimbang dalam konteks demokrasi. Pun kemudian ketika Gibran terpilih, ya, PKS tetap memposisikan untuk menjadi, ya karena ini konteksnya kota, ya, beda dengan yang ada di pusat, ya, kita menjadi mitra yang kritis lah dalam hal ini. Teman-teman yang ada di DPRD mencoba untuk sering mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah kota. Ya. Ketika hal-hal tersebut ada hal yang mungkin ada regulasi yang kurang pas, mungkin kurang berpihak kepada kepentingan rakyat. Nah, disitulah PKS mencoba untuk bersuara. Ya, jadi dalam hal ini politik itu kadang memang menyuguhkan fakta-fakta, kesannya ini kok yang diburu kok kepentingan, yang diburu kok hanya pragmatisme saja gitu. Idealismenya kemana, idealisme politik gitu. Dan dalam hal ini PKS mencoba untuk tetap menjaga konsistensi ideologi, konsistensi idealisme itu untuk tidak kemudian goyah meskipun konstelasinya secara politik begitu tidak kondusif lah ya buat PKS, tapi tetap gitu. Ini harus dipegang. Gitu. Nah itu prinsip saya kira buat PKS. Pak Sugeng, kalau kita lihat fenomena yang terjadi pada saat ini, sebenarnya definisi politik itu apa? Iya, jadi begini. Politik adalah seni tentang berkuasa, ya. Seni tentang upaya menjadi penguasa ke sana. Tentu setiap partai politik ini kan punya ideologi, ya. Dan kemudian di breakdown dalam bentuk program-program yang ditawarkan oleh partai politik itu kepada publik, kepada masyarakat. Hari ini, ya, publik di Indonesia memberikan apresiasi kepada partai-partai politik sebagaimana yang kemudian terbaca dalam peringkat perolehan kursi, misalnya di DPR RI maupun juga di DPRD provinsi. Ya, dalam konteks Solo misalnya, ya, dalam konteks Solo publik ya mengapresiasi politik atau program tawaran partai politik itu tercermin, ya, salah satunya adalah dari melihat komposisi kursi yang ada di DPRD. Misalnya pertama perolehan kursi terbanyak PDIP 30 kursi. Ya. Dari 45 total jumlah kursi di DPRD Solo, 30 diborong oleh PDIP. Artinya dalam konteks politik Solo, ya, cara berkuasa di Solo ini, ya, PDIP sudah mendapatkan apresiasi. Ya. Lalu nomor 2 PKS 5 kursi. Artinya program yang ditawarkan oleh PKS diapresiasi oleh publik tercermin dalam 5 kursi yang ada di DPRD Solo. Lalu yang ketiga, ya, ada PAN dengan 3 kursi. Ya. Lalu ada Golkar dengan 3 kursi, Gerindra 3 kursi, dan PSI 1 kursi. Ya. Tapi di daerah lain petanya beda. Ya. Ada di daerah lain yang menang Golkar, ada di daerah lain yang menang PKS, ada di daerah lain yang menang PKB misalnya. Tentu dengan sosiologis dan kondisi politik di masing-masing daerah yang berbeda-beda. Ya. Tapi secara nasional kita bisa melihat, ya, misalnya hari ini presidennya adalah dari PDIP. Ya. Artinya PDIP berhasil menawarkan program kepada publik. Ya. Publik mengapresiasi dengan memilih, ya, calon yang disodorkan oleh PDIP. Dalam hal ini seni berkuasa yang dijalankan oleh PDIP berhasil. Dia sekarang menjadi penguasa. Kembali kepada pertanyaan Mas Harbun, ya. Lalu ketika sudah berkuasa, lantas apakah bisa dengan serta-merta menjadikan kekuasaan ini menjadi semacam perusahaan keluarga misalnya, gitu ya. Nah, tentu ini tinjauannya menjadi kompleks, ya, menjadi kompleks. Tetapi begini, ketika berkuasa, ya, memang di sana dia memiliki semua instrumen, ya, termasuk semua instrumen untuk pemenangan. Ya. Makanya biasanya incumbent itu peluang menangnya lebih besar daripada yang menantang. Ya. Nah, termasuk dalam hal ini presiden misalnya, ketika Pak Jokowi ini maju yang kedua, peluang menangnya menjadi lebih besar. Kenapa? Instrumennya
itu dia pegang semuanya, ya, instrumen untuk pemenangan itu. Nah, lalu apakah di PDIP kemudian membolehkan misalnya ketika bapaknya menjadi presiden lalu anaknya dimajukan sebagai wali kota? Faktanya itu terjadi. Ya, artinya berarti di internal PDI pola itu boleh. Dan kemudian itu dijalankan di Solo, dan kemudian dengan kekuatan yang dimiliki, kekuatan politik yang dimiliki, Pak Jokowi tinggal bilang saja kepada Pak Prabowo, nanti dukung ya di Solo anak saya. Misalnya. Tinggal bilang ke Pak Zulkifli Hasan, Ketua PAN, nanti di Solo dukung ya anak saya. Gitu. Tinggal bilang kepada Pak Erlangga Hartarto, misalnya Ketua Parpol yang ada di pusat, dukung dong anak saya di Solo. Selesai. Gitu. Ya, demikian juga di Mas Bobi di Medan ya. Ya, sama gitu. Ketika di sana kemudian peta di pusat itu coba di breakdown di level lokal gitu. Ya, maka mirip lah ya petanya di Solo dengan di Jakarta agak mirip. Yang tidak mendukung PKS di Solo, yang tidak mendukung juga PKS gitu. Kenapa PKS tidak mendukung? Ya tadi ini menurut hemat PKS ya. Ini nggak ideal lagi nih konsep demokrasinya gitu. Kenapa nggak ideal? Tadi ada kemudian konflik kepentingan ketika bapaknya masih menjabat dan kemudian mengajukan anaknya. Kemudian dalam konteks di internal DPC PDIP sendiri di Solo juga ada geliat-geliat yang ramai gitu. Ini yang sudah lama berkecimpung di dalam partai, sudah lama digadang-gadang menjadi calon wali kota, tiba-tiba tersingkir gara-gara ada anak presiden yang kemudian maju. Nah ini kan juga di internal mereka ada, meskipun itu bisa mereka selesaikan, ya. Tetapi itu mempertontonkan kepada publik bahwa lantas yang sudah berkarir lama di parpol, apa dong apresiasinya gitu. Ketika yang baru belum berkiprah, ya, tiba-tiba bisa muncul, gitu. Ya kan? Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Tetapi inilah seni, ya, inilah seni, dan dalam seni itu kadang ada nalar-nalar yang mestinya ideal itu menjadi bisa tersamarkan gitu ya, ideal ya. Tiba-tiba dia tenggelam dan muncul pragmatisme yang kemudian bisa dibungkus dengan bahasa-bahasa yang cantik gitu, dengan bahasa-bahasa kemasan yang bagus gitu, sehingga tidak idealnya ini menjadi tidak kelihatan. Yang ada hanya ya bagus, ini bagus ya. Kemudian ya terjadilah di Solo terjadi begitu, di Medan begitu, dan ya ini fakta politiknya begitu, Mas Albun. Baik, saya pernah dengar istilah di dalam politik itu namanya politik praktis ya, dan tentang apa yang terjadi pada Pak Jokowi dan putra-putranya ini, apakah hal semacam ini bisa dibilang sebagai politik praktis atau apa ada definisi lain dari politik praktis itu? Iya, kalau politik praktis itu artinya dia sudah masuk dalam ruang politik yang sesungguhnya, ya. Ruang untuk kemudian bagaimana berbicara tentang kekuasaan atau sharing power, ya, bagi-bagi kekuasaan. Nah ini sudah masuk dalam ruang politik praktis. Ketika kemudian partai politik berbicara tentang mengajukan calonnya dalam pilkada, dia sudah bicara tentang politik praktis. Ketika partai politik bicara tentang memunculkan calonnya sebagai caleg, dia bicara politik praktis. Ketika partai politik kemudian mendukung sebuah pemerintahan, baik di level kota, daerah, ataupun pusat, ini sudah politik praktis namanya. Ada kenapa saya dukung dan kenapa saya tidak. Nah itu sudah politik praktis. Jadi dia sudah terkait erat dengan praktek politik yang ada di ruang-ruang politik itu sendiri.